Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sri Martini Tamara. Saya berkuliah di IKIP Pontianak, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas C pagi semester 7. Adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Kesalahan Berbahasa yang diampu oleh Ibu Ma Yuliastri Simarmata, Magister Pendidikan. Adapun judul dari artikel yang akan saya bahas yaitu Analisis Kesalahan Berbahasa pada Tataran Ejaan Berbasis PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dalam teks narasi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Ledo, tahun ajaran 2020-2021. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita kepada materi dari artikel yang akan kita bahas. Selamat menyaksikan. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis kesalahan berbahasa pada tataran ejaan berbasis PUEB dalam teks narasi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Ledo, tahun ajaran 2020-2021. Mendeskripsikan jenis kesalahan yang dominan terjadi dalam teks narasi siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber datanya berasal dari PDF, e-book, PUEB, atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan teks narasi yang ditulis oleh siswa. Teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen pada teks narasi siswa. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu model mengumpulkan data, mengidentifikasi kesalahan, dan mengoreksi kesalahan. Simpulan dari penelitian ini adalah kesalahan dalam tataran ejaan meliputi kesalahan pemakaian huruf, kesalahan penulisan kata, dan kesalahan pemakaian tanda baca, serta kesalahan dalam penulisan kata ulang. Secara keseluruhan, terdapat 54 kesalahan berbahasa dalam tataran ejaan dalam teks narasi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Ledo tahun ajaran 2020-2021. Adapun kata kunci dari abstrak tersebut yaitu kesalahan berbahasa dalam tataran ejaan, teks narasi, dan PUEB. Pendahuluan. Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari peran bahasa. Begitu pula seluruh elemen masyarakat Indonesia, karena seluruh kegiatan manusia akan berkaitan erat oleh bahasa. Bahasa tidak hanya digunakan dalam bentuk lisan, tetapi juga dalam bentuk tulisan, seperti keterampilan menulis halnya. Salah satu keterampilan menulis yang dipelajari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah menulis teks narasi. Teks narasi atau karangan narasi merupakan suatu karangan yang berusaha menyampaikan kejadian menurut urutan kejadiannya atau kronologis, dengan maksud memberi arti kepada sebuah atau serentetan kejadian, sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari peristiwa itu. Menurut Wulandari, tahun 2015 halaman 2, teks narasi adalah rangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis, baik fakta maupun rekaan atau fiksi. Namun, narasi juga bisa dimulai dari peristiwa di tengah atau paling belakang, sehingga memunculkan flashback, al-wasilah dan al-wasilah S dalam Wulandari tahun 2015 halaman 2. Bahasa dalam kehidupan bermasyarakat merupakan suatu hal yang sudah terikat, seperti yang dikemukakan oleh Kenjono dalam Fatimah DKK tahun 2018 halaman 1, bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Artinya, dalam kehidupan sosial kita tidak terlepas dari kegiatan berbahasa, khususnya dalam kegiatan berkomunikasi atau bertutur secara lisan. Dalam kegiatan bertutur atau menulis, tak jarang siswa atau orang yang sedang belajar suatu bahasa melakukan kesalahan berbahasa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini sejalan dengan pandangan Susanti, DKK,
tahun 2016 halaman 49, bahwa kesalahan dalam berbahasa terjadi karena adanya suatu aturan atau kaidah bahasa yang diabaikan, baik disengaja maupun tidak disengaja, oleh pemakai bahasa dalam pemakaian suatu bahasa. Salah satu faktor timbulnya kesalahan berbahasa dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemakai bahasa terhadap bahasa yang dipakainya, dan kurangnya ketelitian siswa atau orang yang sedang belajar suatu bahasa. Mengingat pentingnya belajar berbahasa, terutama untuk membuat sebuah tulisan, maka dengan pembelajaran menulis, kita dapat menulis sebuah tulisan yang baik dan benar sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Menurut Coder dalam Nur Wicaksono tahun 2019 halaman 140 menyatakan bahwa kesalahan berbahasa terdiri atas 3 istilah, yakni lapses, error, dan mistake. Lapses adalah kesalahan berbahasa akibat penutur beralih cara untuk menyatakan sesuatu sebelum tuturan atau kalimat selesai dinyatakan secara lengkap. Kesalahan ini terjadi akibat ketidaksengajaan dan tidak disadari oleh penuturnya. Error adalah kesalahan berbahasa akibat penutur melanggar kaidah atau aturan tata bahasa atau breach of code. Kesalahan ini terjadi akibat penutur sudah memiliki aturan atau kaidah tata bahasa yang berbeda dari tata bahasa yang lain, sehingga berdampak pada ketidaksempurnaan tuturan. Mistake adalah kesalahan berbahasa akibat penutur tidak tepat dalam memilih kata atau ungkapan untuk situasi tertentu. Kesalahan ini mengacu kepada kesalahan akibat penutur tidak tepat menggunakan kaidah yang diketahui benar, bukan karena kurangnya penguasaan bahasa kedua atau B2. Ada beberapa jenis tataran dalam analisis kesalahan berbahasa, yaitu dalam kaitannya dengan tataran ejaan, fonologi, morfologi, semantik, sintaksis, dan diksi. Namun, pada penelitian kali ini, peneliti akan fokus pada kesalahan berbahasa pada tataran ejaan. Menurut Fernandes dan Muklis dalam Permatasari tahun 2019 halaman 105, kesalahan ejaan meliputi kesalahan dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan ejaan kombinasi. Dalam teks narasi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Ledo tahun ajaran 2020-2021, terdapat kesalahan berbahasa dalam tataran ejaan yang meliputi kesalahan pemakaian huruf, kesalahan penulisan kata, dan kesalahan pemakaian tanda baca. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis kesalahan berbahasa pada tataran ejaan berbasis PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dalam teks narasi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Ledo. Dalam mengkaji karangan narasi siswa tersebut, penulis fokus pada 3 aspek kajian yang terdapat dalam metode analisis kesalahan berbasis PUEB. Adapun 3 aspek tersebut ialah kesalahan pemakaian huruf, kesalahan penulisan kata, dan kesalahan pemakaian tanda baca, serta kesalahan penulisan kata ulang berbasis PUEB. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan objek tentang kesalahan pemakaian huruf, kesalahan penulisan kata, dan kesalahan pemakaian tanda baca berbasis PUEB dalam teks narasi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Ledo tahun ajaran 2020-2021. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari teks narasi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Ledo tahun ajaran 2020-2021. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dokumen berupa teks narasi yang ditulis oleh siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis mengumpulkan data, mengidentifikasi kesalahan, menjelaskan kesalahan, dan mengoreksi kesalahan.
Langkah-langkah analisis data dari penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian seperti yang dikemukakan oleh Tarigan dalam Permatasari tahun 2019 halaman 108, yaitu A. Mengumpulkan data. B. Mengidentifikasi kesalahan berdasarkan tataran kebahasaan, seperti sintaksis, fonologi, morfologi, semantik, dan lainnya. C. Mengurutkan kesalahan berdasarkan banyaknya kesalahan yang terjadi. D. Menjelaskan kesalahan, penyebab kesalahan, dan perbaikan kesalahan. E. Memprediksi tataran kebahasaan yang sering terjadi kesalahan. Dan F. Memperbaiki kesalahan, mencari cara untuk mengurangi atau menghilangkan kesalahan. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan data penelitian, ditemukan beberapa kesalahan dalam tataran ejaan berbasis PUEB. Pada kesalahan berbahasa dalam tataran ejaan meliputi kesalahan pemakaian huruf, kesalahan penulisan kata, dan kesalahan pemakaian tanda baca. Selain itu, terdapat kesalahan penulisan kata ulang. Secara keseluruhan, terdapat 54 kesalahan berbahasa dalam tataran ejaan. Berdasarkan data-data tersebut, kesalahan berbahasa yang sering terjadi yaitu kesalahan dalam penggunaan ejaan yang dominan pada kesalahan pemakaian huruf, seperti kesalahan dalam pemakaian huruf pertama saat menulis nama orang. Berikut data kesalahan berbahasa pada tataran ejaan. Kesalahan pada tataran ejaan. Kesalahan pada tataran ejaan dalam teks narasi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Ledo tahun ajaran 2020-2021 terdapat kesalahan pemakaian huruf, kesalahan penulisan kata, dan kesalahan pemakaian tanda baca. Tabel 1. Temuan hasil analisis kesalahan berbahasa. Korpus data R1. Lapses sama dengan 0, error sama dengan 8, mistake sama dengan 0. Korpus data R2, lapses sama dengan 0, error sama dengan 14, mistake sama dengan 0. Korpus data R3, lapses sama dengan 0, error sama dengan 32, mistake sama dengan 0. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa temuan error menyebar secara dominan di setiap teks narasi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Ledo. Hal ini membuktikan bahwa tulisan siswa mengalami kesalahan yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap kaidah ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Ejaan yang dijadikan standar analisis kesalahan berbahasa dalam penelitian ini adalah Ejaan Bahasa Indonesia atau EB. Dari data 54 item temuan error yang terdapat pada tabel 1, diketahui persentase analisis kesalahan berbahasa tulis berdasarkan EB menunjukkan diagram sebagai berikut. Gambar 1, persentase kesalahan berbahasa berdasarkan ejaan bahasa Indonesia. Berdasarkan diagram tersebut, kita dapat mengetahui bahwa temuan error yang didasarkan pada kesalahan pemakaian huruf mencapai 45 item atau 83,3%. Temuan error yang didasarkan pada kesalahan penulisan kata mencapai 8 item atau 14,81%. Dan temuan error yang didasarkan pada pemakaian tanda baca hanya 1 item atau 1,85%. Sebaran kesalahan berbahasa dapat ditemukan. Sebaran kesalahan berbahasa dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini. Tabel 2. Analisis kesalahan berbahasa berdasarkan EB. Analisis Ejaan Bahasa Indonesia. Korpus data R1. Pemakaian huruf 6, penulisan kata 2, pemakaian tanda baca 0.
Korpus data R2, pemakaian huruf 13, penulisan kata 0, pemakaian tanda baca 1. Korpus data R3, pemakaian huruf 26, penulisan kata 6, pemakaian tanda baca 0. Jadi, total dari analisis ejaan bahasa Indonesia mencapai pemakaian huruf 45, penulisan kata 8, pemakaian tanda baca 1. Kesalahan dari aspek pemakaian huruf disebabkan oleh beberapa hal berikut. Kesalahan yang dominan terjadi dikarenakan kesalahan dalam pemakaian huruf kapital atau menggunakan huruf kecil, yang mana seharusnya digunakan huruf kapital untuk huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, awal kalimat dalam petikan langsung. Berikut ini temuan kesalahan selengkapnya dari kategori error pemakaian huruf. Tabel 3. Temuan error pemakaian huruf. Nomor 1. Penyebab kesalahan pemakaian huruf, yaitu pemakaian huruf kapital untuk awal kalimat. Letak kesalahan, yaitu menggunakan kata dengan awalan huruf kecil pada awal kalimat, seperti pada kata aku, bulan, sudahlah, kecantikan, dan suatu. Adapun perbaikannya yaitu menggunakan huruf kapital pada awal kata, seperti pada kata berikut ini: aku, bulan, sudahlah, kecantikan, suatu. Nomor 2. Penyebab kesalahan pemakaian huruf, yaitu pemakaian huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Letak kesalahan, yakni penggunaan huruf kecil pada kata berikut ini: bulan, putra raja, pangeran Rangga, Dewi Bulan, Ibu Bulan. Adapun perbaikannya yaitu dengan menggunakan huruf kapital pada awal kata, seperti berikut ini: bulan, putra raja, pangeran Rangga, Dewi Bulan, Ibu Bulan. Nomor 3. Pemakaian huruf kapital pada kata ganti nama orang atau institusi atau profesi di tengah kalimat. Letak kesalahan, kata aku menggunakan huruf kapital di tengah kalimat. Adapun perbaikannya yaitu menggunakan huruf kecil pada kata aku di tengah kalimat. Sedangkan nomor 4, penyebab kesalahan pemakaian huruf yaitu pemakaian huruf kapital pada awal kalimat dalam petikan langsung. Letak kesalahan, seperti kata U1, 2, 3, itu merupakan petikan langsung dari percakapan antar tokoh dalam cerita narasi yang ditulis oleh siswa. Adapun untuk perbaikannya yaitu untuk kata U menggunakan huruf U yang kapital, untuk kata 1 menggunakan huruf S yang kapital, untuk kata 2 menggunakan huruf D kecil, dan untuk kata 3 menggunakan huruf T kecil. Selanjutnya, kesalahan dari aspek penulisan kata disebabkan oleh satu kesalahan. Kesalahan yang dominan terjadi pada tulisan teks narasi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Ledo terjadi pada penulisan kata ulang, yakni berupa penyingkatan kata ulang. Berikut ini temuan kesalahan selengkapnya dari kategori error penulisan kata. Tabel 4. Temuan error penulisan kata. Nomor 1. Penyebab kesalahan penulisan kata. Penulisan kata ulang. Adapun letak kesalahannya yaitu pada kata jangan, don't. Kata jangan merupakan kata ulang, namun
dalam penulisan kata ulang di sini siswa menyingkatnya. Adapun perbaikan dari kata yang salah ataupun kata ulang yang salah tersebut yaitu jangan don dengan kata jangan sebagai kata ulang tidak disingkat lagi. Data tersebut membuktikan bahwa siswa belum sepenuhnya memahami penulisan kata ulang yang baik dan benar. Siswa masih sering menyikat kata ulang dengan berbagai alasan, seperti untuk menghemat kertas dan lain-lain sebagainya. Sebagai trik dijelaskan bahwa penyingkatan kata ulang boleh saja dilakukan apabila hanya untuk menulis di buku catatan yang sifatnya bukan tugas. Namun jika menulis tugas dengan menyingkat kata ulang, itu bukanlah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada juga kesalahan berbahasa yang terjadi karena pemakaian tanda baca yang kurang tepat. Kesalahan berbahasa jenis ini hanya satu item, yaitu dikarenakan faktor kurang telitinya siswa dalam menulis tanda baca. Kesalahan ini berupa penggunaan tanda petik, namun siswa hanya menulis 1 kali tanda petik saja. Padahal seharusnya penulisan tanda petik dilakukan 2 kali, yaitu pada pembuka kata atau kalimat dan penutup kata atau kalimat. Berikut merupakan temuan error pada penulisan tanda baca. Tabel 5. Temuan error penulisan tanda baca. Nomor 1. Penyebab kesalahan pemakaian tanda baca, yaitu pemakaian tanda petik 2 yang kurang tepat pada kutipan langsung. Adapun letak kesalahannya pada kalimat petik di mana engkau siput. Adapun perbaikannya yaitu tanda petik di mana engkau siput tanda tanya tanda petik. Data tersebut membuktikan bahwa siswa belum sepenuhnya teliti dalam pemakaian tanda baca secara teknis, terutama dalam penggunaan tanda petik saat akan mengutip suatu percakapan. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, dijelaskan secara konseptual bahwa penggunaan tanda baca petik selalu ditulis 2 kali, yaitu pada awal dan akhir kutipan kata serta kalimat. Hasil analisis kesalahan berbahasa dan kutipan siswa dalam memahami kaidah kebahasaan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam merancang perangkat pembelajaran serta materi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Simpulan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa kategori error mencapai 100% dari 54 temuan kesalahan. Kesalahan pemakaian huruf mencapai 45 item atau 83,3%, dengan dominasi kesalahan terjadi dikarenakan kesalahan dalam pemakaian huruf kapital atau menggunakan huruf kecil, yang mana saran. Berkaitan dengan simpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut. Pertama, bagi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Ledo, hendaknya lebih teliti dalam hal menulis, baik dalam penulisan huruf maupun tanda baca. Kedua, bagi guru hendaknya lebih memperhatikan cara belajar siswa beserta hasilnya, agar dapat diketahui tingkat keefektifan pembelajaran tersebut. Ketiga, bagi sekolah hendaknya memberikan sarana serta memotivasi guru untuk senantiasa mencari tahu letak kesulitan siswa dalam hal belajar, terutama dalam hal menulis, dan sekolah hendaknya memotivasi guru untuk mencari solusi atas permasalahan yang dialami siswa, terutama kesulitan dalam proses belajar mengajar. Keempat, bagi peneliti lain, penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga peneliti lain diharapkan mampu menyempurnakan dengan cara membuat pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan agar hasil belajar siswa dapat maksimal.
dan menerapkan analisis kesalahan berbahasa pada hasil pekerjaan siswa untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses belajar mengajar. Berikut merupakan daftar referensi yang saya gunakan sebagai pedoman ketika melakukan penelitian ini.